saya dengar cerita itu, saya juga jadi seperti Mbak Dami bilang bahwa begitu perseptif ya, memperhatikan ketimpangan sosial. Tapi ini jadi saya mau cerita, saya suka memperhatikan juga kalau orang yang berkuasa terus merasa lebih berkuasa mengakibatkan ketimpangan sosial. Kadang-kadang itu karena mungkin kepribadiannya, karakternya cukup kompleks. Nah, saya tuh waktu zaman saya masih nari, saya tuh bersyukur, saya tuh punya pengalaman pernah ngikutin ada seorang penari balet sangat terkenal, pria, tapi dia udah senior waktu itu, usianya udah lanjut sekali. Lalu dia bersama guru-guru tari masuk ke sekolah-sekolah, dan sekolah ini sekolah publik yang biasa banget, yang anak-anaknya mungkin juga nggak pernah nonton pertunjukan. Terus mereka setiap minggu itu latihan, dan latihan tuh latihan nari, latihan teknik. Nah, terus saya ngikutin, dan karena ini juga dipublikasikan ya ceritanya, jadi saya bisa ngikutin dari majalah atau koran. Lalu sebulan kemudian saya berkesempatan nonton pertunjukannya di sebuah gedung pertunjukan di pusat kota yang luar biasa, yang kemungkinan anak-anak ini belum pernah nonton di situ, bahkan mimpi pun pertunjukan di situ nggak pernah. Tapi begitu saya nonton, saya sampai hari ini masih menyimpan energinya, karena itu anak-anak segala macam bentuk ukuran, kurus, gemuk, pendek, tinggi, rambut bagaimana gitu. Mereka hadir sebagai diri mereka yang terbaik dan sangat pede. Jadi yang saya mau bilang adalah begini, kalau anak-anak dari usia dini sudah diajarkan sesuatu yang disiplin, secara rutin, diarahkan dan diajarkan mendengarkan, kan mesti dengerin musik, jadi kan ya mesti mendengarkan dan juga mesti tahu, oh giliran saya, oh tunggu, ya. Jadi maksudnya mereka belajar banyak hal berrelasi. Nah itu suatu pengalaman yang luar biasa, yang kemudian mungkin saya pernah cerita ya, dulu zaman kalau saya pertunjukan tuh kita punya kewajiban, kita harus kasih kelas ke anak-anak sekolah. Itu juga anak-anak yang tadinya nggak tertarik nonton pertunjukan, tapi begitu dikasih, mau coba naik panggung, mau cobain yang gerakan yang tadi kalian lihat gitu, mau. Jadi mereka dikasih waktu untuk latihan, dan mereka tiba-tiba mereka bilang, ternyata nggak gampang yang tadi kalian lakukan ya. Jadi buat mereka itu sebuah pembelajaran, buat kita tuh juga berbagi energi baik ya. Jadi ini maksudnya agak panjang rentetan ceritanya, cuman maksudnya saya mau bilang bahwa penting sekali buat anak muda itu ya belajar sastra, mendengarkan musik, belajar segala macam, itu penting untuk mengasah rasa, hati, dan menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Berempati. Iya. Wow, keren banget. Oke. Siapa yang mau menyimpulkan? Menutup? Kembali ke Mbak Nana. Saya mendengarkan pengalaman teman-teman ini ya, kalau saya boleh bilang begini, hidup kita kan terbatas ya, bahwa kita nggak mungkin mengalami semuanya sendiri kan. Jadi bahwa kita punya kesempatan untuk belajar dari pengalaman teman-teman, artinya tidak melihat sendiri, tidak mendengarkan sendiri, tetapi mendengarkan lewat pengalaman teman-teman yang perseptif. Itu adalah bagian dari belajar juga, gitu. Dan kita mungkin sepertinya mikir, wah kalau kita baca textbook, nah itu tuh namanya belajar gitu ya. Kita baca, jadi itu tuh yang namanya belajar. Tapi mendengarkan pengalaman ini seolah-olah ada sesuatu yang baru, yang sepertinya saya hadir juga tuh ikutan di stage tadi gitu kan. Sepertinya saya hadir juga ikut Mbak Sulis ke penjara, dengerin cerita-cerita itu. Jadi menyadari keterbatasan kita, tapi pada saat yang sama kita meluaskan ke niat kita untuk belajar itu ternyata nggak harus lewat sini, lewat situ. Dan belajar dari pengalaman orang lain itu betul-betul luar biasa, memperluas wawasan, tapi juga membuat koneksi-koneksi yang otherwise mungkin nggak ada ya. Kalau tadi misalnya nggak dengar cerita tentang wereng tadi,
bukan hanya pengetahuan yang saya dapat, tapi feeling baru ya, rasa baru gitu, yang koneksi, relasi itu bisa hadir ketika kita mengalami langsung atau tidak langsung, tetapi hadir. Dan itu Gitu. merupakan bagian yang penting dalam proses pendidikan Nah. yang akan menghasilkan intelektual Ya, itu ya. ya. Jadi pendidikan itu bukan hanya sekedar di sekolah baca buku dapat nilai seperti itu. Tapi proses-proses apa yang namanya non formal atau informal nih namanya ya. Ya. Apapun lah itu ya, itu sangat penting dalam pembentukan karakter. Iya. Mengalam tuh tadi ya, mengirimkan mahasiswa kemana gitu. Oke. Oke. Wow, keren banget nih diskusinya. Ya, kasih. Mari Senang kita sekali. melumbung melalui blog Terbitlah Terang. Bagi teman-teman, silakan kasih masukan, pertanyaan kepada kami. Ikuti juga IG kami Terbitlah Terang. Sampai jumpa. Terima kasih.